Anak laki-laki ini sedang mengikuti ujian. Ia menulis bahwa 3 kali 9 sama dengan 3. Setelah menjawab soal itu, ia merasa sangat percaya diri. Ketika teman sekelasnya bertanya bagaimana caranya, ia menjawab bahwa soalnya terlalu mudah. Namun hasil akhirnya, ia mendapat nilai kosong. Nilai itu membuat ayahnya marah besar hingga menamparnya. Tapi anak itu tidak merasa bersalah, ia malah tersenyum. Hari itu, guru memintanya membaca dengan lantang, tapi ia berkata bahwa huruf-huruf di buku sedang menari-nari. Guru terus memaksa agar ia menjawab, hingga akhirnya ia membaca, dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Guru pun mengusirnya keluar. Tetapi ia tidak merasa malu. Ia justru menari-nari di lorong sekolah. Anak itu tidak berbohong. Dalam penglihatannya, huruf-huruf memang menari, karena sejak kecil ia mengidap disleksia. Tetapi orang tuanya mengira ia hanya malas dan bodoh. Setiap hari di sekolah, teman-temannya menganggap ia tidak pintar. Padahal sebenarnya, IQ-nya di atas rata-rata. Ia bisa memecahkan teka-teki dalam hitungan menit dan melukis dengan cat minyak tanpa kesulitan. Ayahnya yang marah akhirnya mengirimnya ke sekolah asrama. Saat melihat keluarganya pergi, ia tidak mampu menahan air mata. Di asrama, saat murid lain berganti pakaian, ia hanya duduk melamun. Tengah malam, ketika semua sudah tidur, ia masih terjaga di ranjang. Ia bersembunyi di kamar mandi untuk menangis diam-diam, membasuh air matanya dengan air dingin. Suatu hari, guru seni membagikan kertas kosong dan meminta semua murid menggambar bebas. Teman-temannya langsung mulai menggambar, sementara kertas anak itu tetap kosong. Hal ini menarik perhatian sang guru. Namun ia tidak memarahinya. Keesokan harinya, sang guru berbicara dengan murid-murid lain dan akhirnya tahu bahwa anak itu mengidap disleksia. Ia cepat membuka buku tugas anak itu dan melihat semua kata yang salah tulis ternyata ditulis terbalik. Barulah ia sadar, selama ini semua orang salah menilai anak itu. Di kelas hari itu, sang guru bercerita tentang seorang anak yang benci membaca, merobek buku-bukunya, dan mematahkan pensilnya. Guru bertanya, siapa anak ini? Seluruh kelas tertawa. Anak itu panik, mengira cerita itu tentang dirinya. Ternyata anak yang dimaksud adalah Einstein. Ia terkejut, ada orang yang melihat dunia dengan cara berbeda, tapi tetap jenius. Ia mendengarkan cerita itu dengan saksama dan akhirnya tersenyum. Saat pelajaran luar ruangan, semua murid membuat proyek masing-masing. Anak itu menancapkan pensil pada tongkat kayu, menambahkan daun sebagai layar, dan membangun perahu kecil yang bisa bergerak sendiri. Melihat karya jenius ini, guru dan murid-murid lain memberi tepuk tangan. Kisah ini mengajarkan kita, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka perjuangkan.